Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini banyak sekali pemberitaan tentang pemerintah yang mengimpor dua jenis obat yang digadang-gadang mampu menyembuhkan COVID-19. Seperti ini, dan masih banyak lagi. Dua jenis obat tersebut yakni Avigan, bukan yang itu, ya yang itu, dan chloroquine. Namun di video ini saya hanya akan membahas tentang chloroquine karena menurut saya obat ini sangat kontroversial di masyarakat. Nah, buat teman-teman yang udah nggak sabar pengen tahu jawabannya, apakah benar chloroquine itu bisa menyembuhkan COVID-19? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Belum ada jawaban pasti tentang apakah chloroquine bisa menyembuhkan COVID-19. Why? Ikuti terus video ini sampai habis ya. Untuk informasi awal, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa hingga saat ini belum ada vaksin ataupun obat yang dapat menyembuhkan COVID-19. Nah, dokumen ini dirilis tanggal 12 Maret dan ini merupakan update terbaru dari WHO. Jadi kalau teman-teman dapat postingan atau dapat video tentang telah ditemukan vaksin atau telah ditemukan obat untuk menyembuhkan COVID-19 dan akan diproduksi dalam jumlah banyak, teman-teman jangan sebar informasi itu karena itu udah pasti hoax. Walaupun belum ada vaksin ataupun obat yang mendapatkan izin edar, namun teman-teman juga harus tahu bahwa sudah banyak proposal vaksin ataupun obat yang telah didaftarkan di WHO. Nah, ini dokumennya. Teman-teman bisa dapatkan dokumen ini di website WHO. Jadi jangan khawatir, mereka sedang berusaha untuk kita. Balik lagi ke chloroquine. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization membuka sebuah panel di mana para ahli berkumpul di situ dan membahas tentang kelebihan dan kekurangan chloroquine. Panel diskusi tersebut dituangkan dalam dokumen ini. Linknya saya sertakan di bawah. Jadi buat teman-teman yang paham tentang masalah ini, silakan baca dokumennya. Dan apabila saya kurang ataupun ada informasi yang belum tersampaikan dengan baik, teman-teman bisa ikut menambahkan. Oke, langsung saja kita bahas apa sih yang diundingkan para ahli yang dituangkan dalam dokumen tersebut. Apa itu chloroquine? Dalam pengujian in vitro atau pengujian yang dilakukan di dalam kaca, chloroquine mampu melawan berbagai macam jenis virus seperti virus yang menyebabkan chikungunya, demam berdarah, maupun influenza. Namun, dalam studi in vivonya, chloroquine ini menunjukkan hasil yang cukup mengecewakan, di mana di satu sisi chloroquine ini mampu menurunkan C-reactive protein atau protein yang diproduksi oleh hati ketika tubuh mengalami infeksi atau peradangan. Namun, di sisi lain, pemberian chloroquine untuk pencegahan justru meningkatkan replikasi virus di dalam tubuh. Selain itu juga chloroquine ini mampu menyembuhkan penyakit malaria maupun menjadi obat pencegahan untuk penyakit malaria. Maksudnya, misalnya kita ingin ke Papua dan kita tahu bahwa di Papua itu adalah kota yang endemik dengan penyakit malaria. Maka di sini dokter boleh meresepkan kita dengan chloroquine. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Apa saja penemuan yang telah ditemukan tentang chloroquine ini untuk menyembuhkan COVID-19. Yang pertama, dalam pengujian in vitro, chloroquine ini juga mampu melawan virus SARS, MERS, dan SARS-CoV-2 yang merupakan agen utama dari penyakit COVID-19. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana cara kerja si chloroquine ini di dalam sel epiteli pernapasan maupun di dalam tubuh. Selanjutnya, ada sebuah studi terbaru yang menyebutkan bahwa hidroksikloroquine
Nah, ini sejenis dengan kloroquine namun less toxic atau lebih aman daripada kloroquine. Nah, di studi tersebut disebutkan bahwa hidroksikloroquine ini lebih aman dibandingkan dengan kloroquine. Namun studi lain yang dilakukan di Cina dengan menggunakan 30 pasien COVID-19 dengan gejala sedang menunjukkan bahwa hidroksikloroquine ini tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap pasien tersebut. Selanjutnya, eksperimen lain yang dilakukan di University of Maryland School of Medicine, mereka menemukan bahwa kloroquine dapat menjaga berat badan pasien, menjaga patologi paru-paru, dan juga mengurangi gejala klinis dari COVID-19 ini. Namun sayangnya, pemberian kloroquine ini tidak menunjukkan penurunan konsentrasi si virus di dalam tubuh si pasien. Saat ini, WHO, National Institute of Health, dan organisasi-organisasi lain yang melakukan penelitian dengan menggunakan hewan atau animal study sedang berkoordinasi tentang penggunaan kloroquine ini terhadap hewan. Animal study ini sangat penting untuk memastikan tidak ada penyakit lain yang timbul dari penggunaan kloroquine ini. Di Cina ada lebih dari 20 penelitian yang memanfaatkan kloroquine ini yang sedang berlangsung di sana. Walaupun penelitian yang dilakukan mereka cukup kecil atau menggunakan sampel yang cukup sedikit sehingga kurang kuat untuk dijadikan sebagai landasan, namun WHO sangat menunggu hasil dari penemuan mereka tersebut untuk dijadikan sebagai masukan tentang efektivitas kloroquine ini. Dan yang terakhir, perlu diketahui juga bahwa saat ini WHO, BMGF atau Bill and Melinda Gates Foundation yang sudah saya jelaskan tadi, yang merupakan bio farma terbesar di dunia, serta organisasi-organisasi kesehatan lainnya itu sedang berkoordinasi untuk membuat protokol ini seperti proposal untuk uji klinis dari kloroquine ini. Protokolnya ini akan dirilis sekitar 1 atau 2 minggu ke depan sejak dokumen ini diterbitkan. Jadi kemungkinan minggu depan sudah akan ada protokolnya. Nah, dari poin-poin di atas, maka kesimpulannya adalah ada keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan kloroquine ini dalam uji klinis manusia. Sehingga WHO sangat membutuhkan masukan-masukan atau penemuan-penemuan dari para ahli agar evaluasi klinis ke pasien COVID-19 dapat dilakukan. Nah, dari sini teman-teman juga sudah bisa menyimpulkan bahwa kloroquine ini mungkin bisa saja menjadi obat untuk COVID-19, tapi mungkin juga tidak. Hal ini tergantung dari para ahli yang dikoordinasi oleh WHO dengan melihat penemuan-penemuan yang telah, sedang, dan akan dilakukan nantinya. Jadi, bersabarlah wahai masyarakat plus 62, tahan dulu jempol-jempol manis kalian untuk men-share informasi yang belum diketahui kebenarannya. Dan bersabar dulu dengan tidak mengonsumsi obat-obatan yang kalian tidak tahu bagaimana nanti efeknya ke tubuh kalian. Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini selain mengikuti himbauan-himbauan dari pemerintah. Ingat, cuci tangan minimal 20 detik dan social distancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.